kali ini kita akan membahas kesamaan matrik. Kesamaan dua matrik. Jadi nanti akan ada dua matrik dan kita lihat apakah dua matrik ini memiliki kesamaan. Nah, matrik A dikatakan sama dengan matrik B jika dan hanya jika yang pertama, ordo matrik A sama dengan matrik B. Yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Seperti apa sih contohnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, misalkan saya punya matrik gini deh. Karena ordonya sama, saya pengennya ordonya itu 2 kali 2. Nah, misalkan ada matrik A. Nah, matrik A di sini 2, 4, 5, min 1. Nah, dia dikatakan sama dengan matrik B apabila ordonya sama, berarti B ini juga harus memiliki ordo sama, yaitu 2 kali 2. Ordonya sama, 2 kali 2. Nah, kemudian setiap elemennya itu harus sama. Misalkan elemen pada baris pertama, kolom pertama kan 2 nih di matrik A, ya berarti nanti di matrik B juga harus 2. Nah, begini. Kemudian di baris pertama kolom kedua, nah, elemen pada baris pertama kolom kedua kan 4 nih, berarti di matrik B juga harus 4, atau boleh juga misalkan 2 kuadrat. Kenapa? Kan nilainya sama, yang penting nilainya sama. Jadi ini kalau kalian lihat yang ini, yang ini tuh harus sama dengan ini. Kemudian yang sebelah sini juga harus sama, empatnya juga harus sama. Lah ini kan beda, Bu, tapi kan nilainya sama. 2 kuadrat berapa? 4. Iya, jadi sama. Begitu. Yang penting nilainya sama, letaknya juga harus sama. Kemudian yang 5 gimana? Ya udah 5 gitu kan. 5. Oke. 5, sini juga harus 5. Berarti di sini berapa? Negatif 1. Nah, kemudian ini dapat dikatakan bahwa matrik A itu sama dengan matrik B. Iya, karena dia memiliki ordo yang sama, kemudian elemennya dan letaknya, letak dari elemen itu sama. Begitu. Misal lagi nih, kalau Bu Indah punya matriknya C. Nah, misalkan berapa? Di sini 0, 2, negatif 1, 3. 3 begini. Kemudian di sini ada matrik D. Matrik D-nya di sini misalkan A, di sini 2, di sini min 1, di sini misalkan B min 1. Begini misalkan. Nah, di sini dikatakan bahwa C itu sama dengan D. Nah, berarti tentukanlah nilai A dan B-nya. Nah, kalau yang ditanyakan berarti A dan B-nya berapa? A-nya berapa? B-nya berapa? Kan begini misalkan. Dia dikatakan sama. Lihat di sini, dia dikatakan sama. Dia dikatakan sama. Berarti ini kan apa? C dan D itu harus memiliki elemen yang sama, ya enggak? Elemennya harus sama, letaknya sama. Berarti ini pasangannya ini 0, pasangannya A. Kemudian ada 2, pasangannya 2, sama ya. Kemudian ada negatif 1 juga pasangannya negatif 1. Kemudian ada lagi berapa ini? 3, pasangannya B min 1. Nah, kalau udah begini kan kelihatan, berarti A-nya berapa? Ya, A-nya gampang banget. A-nya berapa? A-nya adalah 0. Iya, dapat dari mana ini nih? Ini nih. Ini dia. Berarti di sini A-nya sama dengan 0. Kemudian B-nya berapa? B-nya itu kan ini nih. Ini nih. Nah, berarti B-nya itu kan didapat dari apa? 3 sama dengan B min 1. Nah, karena di sini 3, di sini B min 1, kan berarti kan 3 sama dengan B min 1. Kalau tadi kan 0 sama dengan A, berarti kan A sama dengan 0, sama aja ya. Nah, berarti di sini B-nya berapa? Kita tulis juga boleh, B min 1 sama dengan 3.
B sama dengan 3 plus 1. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah, B-nya kita naikkan dulu. B-nya itu adalah berapa? B-nya itu adalah, sebentar, 4. Yes. Jadi kita tahu bahwa A-nya itu 0, B-nya adalah 4. Inilah yang dinamakan kesamaan matriks. Jadi syaratnya ordonya harus sama, kemudian elemen yang seletak itu juga harus memiliki nilai yang sama, begitu. Tidak boleh berbeda. Kalau salah satu elemennya berbeda, misalkan tadi ke sini 2, 4, 5, negatif 1. Di sini 2 kuadrat, di sini negatif 5. Ini sudah tidak sama. A tidak sama dengan B. Tetapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, nilainya kan sama nih. Ya enggak? Ini dikatakan dia memiliki kesamaan. Begitu, ada A sama dengan B, begitu. Ini adalah kesamaan matriks. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Yuk kita lanjut. Lanjut kita ke operasi matriks. Operasi matriks yang kali ini mau saya bahas itu adalah penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian skalar. Kita mulai dulu dari penjumlahan matriks. Yang namanya dijumlahkan ya tinggal dijumlahkan ya. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Yes. Bercanda aja ya. 1 tambah 1 kok 1. 1 tambah 1, 2. Gitu ya. 2 tambah 2, 4. Gitu ya. Dan seterusnya. Di sini untuk matriks bagaimana penjumlahannya? Ya sama. Tetapi penjumlahannya setiap elemennya, elemen yang sama nih, misalkan ini ya, kita langsung aja deh. Diketahui matriks A sama dengan negatif 1, 3, 2, 4, dan matriks B sama dengan 5, 6, 7, 9. Tentukanlah matriks C jika C sama dengan A plus B. Jawab. Berarti kan C sama dengan, sebentar, saya ganti dulu warnanya biar menghitam ya. C sama dengan A plus B. Berarti sama dengan apa? A-nya berapa A-nya? Ya negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian B-nya berapa? B-nya itu adalah 5, 6, 7, 9. Begini. Dijumlahkan gimana? Ya udah dijumlahkan. Negatif 1 dijumlah 5 berapa? Negatif 1 ditambah 5. 4. Yes. 4. 3 ditambah 6. 3 ditambah 6, 9. 2 ditambah 7, 9 juga. 4 ditambah 9, 13. Yes. Begini. Udah selesai. Jadi intinya kalau penjumlahan ini ya elemen letaknya sama dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan ini gitu. Kemudian 2 dijumlahkan dengan 7 seperti itu. Kemudian yang terakhir 4 dijumlahkan dengan 9 begitu. Jadinya begini. Udah gampang ya? Gampang. Gampang sekali. Terus bagaimana kalau terjadi ordonya berbeda? Kalau ordonya berbeda ya nggak bisa dijumlahkan, susah ya. Jadi syarat penjumlahan matriks harus memiliki ordo yang sama, begitu. Harus memiliki ordo yang sama. Begitu juga dengan pengurangan. Kita langsung saja. Berarti di sini D sama dengan A min B. A min B di sini soalnya, ya nggak? A min B. Berarti D sama dengan apa? Negatif 1, 3, 2, 4 dikurangi berapa? 5, 6, 7, 9. Yes. Ini. Berarti sama dengan apa ya? Sama aja kayak tadi penjumlahan. Negatif 1 dikurangi 5.
Negatif 1 dikurangi 5. Negatif 1 dikurangi 5 negatif 6. Nah, saya tulis gini, negatif 6. Kemudian ada lagi 3 dikurangi 6. 3 dikurangi 6 negatif berapa? 3 dikurangi 6 negatif 3. Yes, negatif 3. Kemudian 2 dikurangi 4. 2 kok dikurangi 4? Dikurangi 7, Bu. Yes, dikurangi 7 berapa? 2 dikurangi 7. 2 dikurangi 7 negatif 5. Yes. Kemudian yang terakhir 4 dikurangi 9. Nah, 4 dikurangi 9 juga negatif 5. Iya. Jadi hasilnya adalah negatif 6, negatif 3, negatif 5, dan negatif 5. Ini adalah D-nya. Seperti ini toh, bagaimana bisa diterima? Gampang banget, gampang pisan, gampang ya. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang penting dia memiliki ordo yang sama, begitu ya. Jadi harus memiliki ordo yang sama, gitu. Kemudian selanjutnya masih ada satu lagi nih. Satu lagi adalah perkalian skalar matrik. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama, yuk. Nah, kalau untuk perkalian skalar matrik, ini ya hampir sama lah ya. Kita langsung kerja ke contohnya deh. Diketahui matrik A-nya sama dengan negatif 1, 3, 2, dan 4. Kemudian tentukanlah matrik E jika E sama dengan 3A. Kita tulis di sini. Jawab E. E sama dengan 3A. Berarti E sama dengan 3 dikali matrik A. Matrik A-nya ada min 1, ada 3, ada 2, ada 4. Begini. Nah, untuk perkalian skalar ini ya tinggal dikali-kalikan. 3 kali min 1. Kemudian 3 kali 2. Kemudian 3 kali 3. Kemudian yang terakhir 3 kali 4. Yes, 4. Nah, gitu toh. Berarti berapa hasilnya? Yuk, kita mulai dulu. 3 kali 3 negatif 1. 3 kali negatif 1 berapa? 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Yes. 3 kali 3 9. 3 kali 2 6. 3 kali 4 12. Selesai. Wah, gampang ya. Iya, gampang pisan. Jadi tinggal dikali-kalikan dengan A-nya, dengan matriksnya, setiap elemennya. Kalau di sininya setengah gimana ya? Tinggal setengah kali negatif 1, setengah kali 3, setengah kali 2, setengah kali 4, begitu ya. Ya pokoknya tinggal dikalikan dengan konstanta yang di depannya matriks, begitu. Bagaimana? Bisa diterima untuk tadi kesamaan, kemudian ada operasi matrik, ada penjumlahan, pengurangan, dan yang terakhir ini adalah perkalian skalar. Gampang ya, gampang sekali ya. Semoga bisa diterima. Kemudian kalau masih belum paham bisa diulangi lagi videonya. Kalau masih belum paham lagi, ulangi lagi terus gitu ya, ulangi sampai paham gitu. Begitu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.